Halo, bertemu lagi dengan saya dengan perasaan yang segar, perasaan yang enak karena kita bisa menghirup udara segar dari pohon. Ada oksigen yang sangat banyak sekali di sini. Pada video ini saya akan membahas sedikit bagaimana kita mengelola atau mengendalikan rumput dan juga dampaknya pada tanaman yang kita tanam. Ya. Ini saya ada rumput, sudah saya basmi menggunakan herbisida. Nanti saya akan kasih tahu pakai apa. Jadi memang rumput itu menjadi tanaman yang sangat merugikan tanaman yang kita tanam, tanaman utama tentunya ya. Oleh karena itu perlu kita kendalikan ya, karena rumput itu bisa menjadi, selain dia memakan nutrisi dari tanaman kita, itu juga bisa mengakibatkan banyaknya penyakit yang tumbuh karena sirkulasi udara di sekitar perakaran menjadi tidak bagus dan juga terjadi kelembaban yang sangat berlebihan, bisa memicu jamur, memicu bakteri dan sebagainya. Oleh karena itu perlu kita kendalikan. Nah, ini di sini ada contoh rumput yang sudah saya kendalikan pakai herbisida. Sekarang sudah kering. Kalau teman-teman yang lain biasanya ini dibakar lagi, tapi kalau saya biarkan saja supaya bisa menjadi bahan alami untuk pupuk kompos dari rumput yang sudah kering ya. Kita bisa lihat. Nah, ini yang mati, rumput-rumput yang memang saya tidak tanam, rumput-rumput liar. Tapi kalau rumput gajah yang saya tanam ini, di sini ada rumput gajah mini. Terlihat ya, sebagian memang kena dampaknya juga ya. Daunnya sudah mulai kuning. Nah, kalau kuning ini biasanya dia bisa mati atau rusak sebagian. Nah, tapi saya melihat ini bakalan bertahan. Jadi rumput gajah ini akan tetap hidup. Hanya rumput-rumput liar saja yang dia mati. Nah, kalau kita lihat ini sudah 2 minggu lah ya. 2 minggu seharusnya, kalau memang dia tidak kuat, 1 minggu aja itu udah gosong nih kayak gini. Ini karena udah 2 minggu. Kita lihat. Nah, ini rumput gajah mininya masih hidup. Memang kalau yang gajah mini itu saya sengaja saya tanam. Nah, kita akan bahas juga dampak rumput ya ini terhadap tanaman ya. Di sini ada pohon sawo. Pohon sawo ini kalau sebelumnya tuh banyak sekali rumput ya, yang bisa kelihatan ya bekas-bekas rumputnya. Sini banyak sekali. Nah, di dekat pohon sawonya itu masih banyak rumput, tapi enggak sebanyak yang sebelumnya karena pada saat pengaplikasian herbisida saya sangat hati-hati sekali. Nah, saya harus benar-benar menjaga supaya herbisidanya tidak mengenai pohon sawo ini, karena malah kasihan nanti pohonnya ya. Jadi karena saking hati-hatinya jadi kesemprot, yang tengahnya ini tidak kesemprot, akhirnya ya udah masih ada yang tersisa, ntar kita bisa manual cabut. Nah, saya akan lihat perlihatkan pakai apa gitu ya pada saat menyemprotnya. Nah, saya pakai ini, pakai penghalang. Jadi pada saat nyemprot ini ditutup begini, terus saya semprot ya. Ini saya tutup begini, makanya masih ada yang tidak kena semprot. Dan memang ada juga rumput yang masih tahan, yang tadi saya sudah jelaskan. Itu ada rumput gajah yang dia masih hidup. Nah, kita lihat ya, ini rumput gajah ini masih hidup. Untuk pengaplikasiannya cukup mudah. Herbisida itu tidak perlu terlalu banyak dosisnya, sedikit saja, dan utamanya disemprot pada ujung-ujung tunas dari rumput. Jadi tidak perlu disemprot sampai ke akarnya. Nanti dia akan menyebar sendiri racunnya. Nah, ini
alhamdulillah ya udah berkurang. Nah, idealnya rumput ini itu harus di luar tajuk paling enggak ya. Jadi kalau yang masih di dalam tajuk itu harus bersih, karena rumput itu dapat mengambil banyak nutrisi. Dia bisa tumbuh di mana-mana karena dia itu dapat dengan mudah menyerap nutrisi yang ada di sekitar tempat dia hidup. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan banget supaya tidak ada rumput di sekitar tajuk. Nah, ini contoh. Nah, ini tajuk sekitar sini. Jadi kalau ini pohon ya, tajuk itu oke, kelihatan. Nah, tajuk itu dari sini nih. Ini tajuk nih. Dari tengah ini ke sini itu disebut dengan tajuk tanaman ya. Jadi dari paling bagian luar tanaman ya, ini tajuk, ini juga tajuk. Paling luar itu kita tarik paling ke bawah ya. Ini harus terbebas dari rumput-rumput liar atau tanaman yang tidak kita kendaki ya, karena bisa memakan nutrisi. Karena yang saya tahu, kalau masih dalam area tajuk tanaman itu masih banyak sekali akar-akar yang aktif tumbuh ya, terutama di bagian-bagian ujung-ujung tajuk. Dia itu masih banyak sekali akar-akar muda yang sangat aktif menyerap nutrisi. Jadi kalau misalkan banyak rumput di sekitarnya itu akan sangat menghambat sekali pertumbuhannya. Nah, ini pohon sawo saya ini belum terlalu tinggi, baru 2 jengkal kurang, tapi ini udah sempat berbunga. Terus saya potes bunganya karena saya mengutamakan supaya dia tinggi dulu. Nah, ini salah satu cara saya mengendalikan rumput agar menjauh dari tajuk ya. Jadi di bagian area tajuk itu saya berikan batu-batuan supaya mengurangi rumput tidak bisa tumbuh di atasnya, tapi tetap saja ada, cuma yang gak banyak ya. Inilah makanya kita harus mengontrol supaya kalau ada rumput, nah kita harus bersihkan, jangan sampai didiemin, nanti ini bisa semakin tinggi dan malah menggerogoti nutrisi yang ada di dalam sini ya. Saya akan kasih lihat juga kalau herbisida ini sebenarnya gimana ya. Dia bukan herbisida selektif, ini herbisida non selektif. Cuma alhamdulillah saya coba banyak pohon yang saya langsung semprot itu masih hidup ya, walaupun saya juga nggak semprot secara keseluruhan. Saya hanya secara tidak sengaja menyemprot dan alhamdulillah bisa selamat dari herbisida ini. Nah, saya akan kasih contoh. Nah, ini contohnya. Ini pohon lada yang merambat ke atas. Sekitarnya itu tadinya banyak sekali rumputnya, bisa dilihat kan, rumputnya itu banyak sekali. Terus saya kendalikan pakai herbisida, saya semprot ya. Memang ini ada yang nggak kesemprot nih sedikit. Saya waktu nyemprot ini sebenarnya memang hati-hati, tapi tetap ada yang kena. Tapi alhamdulillah tidak mati nih pohonnya. Saya juga bisa kasih contoh nanti, banyak pohon jadi banyak biji mangga yang tidak sengaja tumbuh. Nah, itu maksud saya mau bersihkan juga sekitar situ supaya ada rumput. Tapi karena saya juga mungkin tidak berharap itu jadi pohon utama, jadi saya semprot aja sekalian, ternyata masih hidup juga. Nanti saya bisa kasih lihat yang mati itu hanya tumbuhan-tumbuhan atau rumput-rumput yang ada di sekitar pohon mangga itu. Nah, ini salah satu pohon mangga yang tidak sengaja tumbuh, jadi sangat banyak sekali rumput di sini. Akhirnya saya semprot karena sulit ya saya menghindarinya, ya udah saya semprot aja semuanya. Ini alhamdulillah masih hidup, walaupun memang kelihatannya kena racun juga, dia ada kuning-kuningnya gitu. Ini saya menggunakan herbisida non selektif ya, karena herbisida juga ada yang selektif. Jadi ada yang buat jagung, buat padi dan lain-lain. Jadi dia tidak membunuh tanaman utamanya, dia hanya membunuh
rumput-rumputnya saja gitu ya. Oke, mungkin kita sampai tahap pengenalan herbisidanya ya. Saya akan ambil dulu. Ya, ini herbisida yang saya pergunakan. Sengaja saya tidak tidak menyebutkan mereknya karena saya tidak di-endorse sama sekali. Nah, dan ini karena saya membuat video ini juga karena ingin berbagi dengan kalian. Jadi hanya saya jelaskan aja kalau ini jenis herbisida non selektif ya. Bahan aktifnya sebentar ya, saya baca. Sebentar, saya baca dulu ya. Ya, ini jenis bahan aktifnya glifosat. Glifosat itu saya sudah lihat dari referensi yang saya baca itu dia meracuni tanaman dari pucuk-pucuk atau sel-sel muda. Nah, ini saya pakai tisu ya, karena ngeri juga karena saya baca ada artikel kalau ini bisa mengakibatkan sel darah merah itu bisa mati ya jika ditetes ini. Makanya saya benar-benar hati-hati sekali untuk penggunaannya. Jadi kemarin saya pergunakan ini. Ini banyak sekali tersedia di toko online dan mungkin sudah tahu lah ya apa mereknya. Jadi saya tidak terlalu vulgar menyebutkan mereknya. Dosis yang saya pergunakan kemarin itu 1 liter air ya, kemudian dicampurkan dengan 1 tutup herbisida. Herbisida ini saya tuangin, kemudian tanpa perlu dikocok juga dia udah tercampur sendiri. Nah, kemudian untuk area segini itu saya cukup pakai 2 liter air saja. Jadi saya pakainya itu tidak sampai terlalu banyak ya, hanya sekedar semprot lewat gitu aja. Nah, kecuali di rumput-rumput yang banyak sekali tumpukannya, jadi saya mungkin akan lebih banyak sedikit, tapi saya tidak sampai menyemprot bagian bawah, hanya pucuk-pucuk atasnya saja ya. Jadi saya baca memang ini akan bekerja dengan cara mengabsorb atau menyerap racunnya ke dalam sel-sel tanaman. Jadi nggak perlu khawatir tidak meracuni akar, dia akan tetap kena juga. Nah, jadi penggunanya harus hati-hati, pakai sarung tangan kalau bisa, kemudian masker, dan jangan sampai melawan angin. Baik, itu saja mungkin pembahasan saya tentang bagaimana mengendalikan rumput dan juga dampaknya terhadap tanaman. Kalau misalnya teman-teman ada yang lebih mengerti tentang pengendalian rumput, ya silahkan dapat memberikan masukannya pada video ini. Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya pada saya yang mungkin saya juga tidak terlalu banyak ilmunya, silahkan bisa juga tanya di komen di bawah ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Bagi yang merasa terbantu, silahkan tekan tombol like, dan kalau ingin melihat video saya selanjutnya bisa menekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan saya menghimbau supaya teman-teman itu mencintai tanaman-tanaman, karena tanaman itu menjadi ekosistem oksigen yang sangat baik. Semakin banyak tanaman yang kita tanam, banyak oksigen yang kita panen. Selain buah, itu juga ada oksigen dan juga menjadi perlindungan untuk hewan-hewan yang hidup ya. Oke, tanpa berlama-lama, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.